Ledakan amunisi yang terjadi di Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei 2025 lalu ternyata bukan yang pertama kali terjadi. Sederet peristiwa serupa pernah terjadi di masa lalu. Ada yang tidak menimbulkan korban hingga yang menyebabkan ratusan orang terluka. Di setiap insiden, TNI selalu diingatkan untuk memperbaiki standar operasional prosedur atau SOP dalam pengelolaan amunisi dan bahan peledak lain. Namun dengan sejumlah rangkaian insiden yang terjadi, publik pun bertanya-tanya, benarkah TNI serius ingin memperbaiki diri? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebelum terjadi di Garut, peristiwa serupa pernah terjadi di Bogor setahun yang lalu. 30 Maret 2024, 65 ton amunisi dan bahan peledak kedaluarsa yang disimpan di gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Ciangsana, Kabupaten Bogor tiba-tiba meledak. Amunisi itu sudah direncanakan untuk dimusnahkan. Penyebab ledakan diduga akibat gesekan di antara amunisi yang kedaluarsa. Untungnya insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Namun warga sekitar dibuat panik imbas suara dentuman ledakan, kobaran api, dan asap yang mengepul. Ledakan juga menyebabkan beberapa rumah di sekitar Kodam Jaya mengalami kerusakan. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 5 Maret 2014 di gudang amunisi Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI AL di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saksi mata mengatakan terjadi ledakan hingga 3 kali. Adapun penyebab ledakan diduga akibat korsleting atau reaksi dari bahan peledak yang tidak stabil. Akibat ledakan itu 1 orang meninggal dunia dan 87 orang mengalami luka-luka dan dirawat di 5 rumah sakit berbeda di Jakarta. Puluhan bangunan di sekitar lokasi kejadian pun ikut rusak. Getaran ledakan bahkan dirasakan hingga keluar area pelabuhan. Ledakan amunisi terbesar terjadi pada 29 Oktober 1984 di gudang amunisi Korps Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Insiden yang diduga dipicu oleh peluru mortir berusia tua itu mengakibatkan 17 orang meninggal, 224 orang mengalami luka-luka, dan ribuan rumah rusak akibat jangkauan roket yang mencapai belasan kilometer. Selain itu, lebih dari 1.000 keluarga terpaksa mengungsi ke daerah yang aman. Ledakan Cilandak menimbulkan dampak sosial yang sangat luas. Kepanikan dan ketakutan melanda warga sekitar. Tragedi ini meninggalkan trauma jangka panjang bagi korban dan saksi mata. Besarnya dampak peristiwa ini bahkan sampai diabadikan oleh Iwan Fals dalam lagunya berjudul Anissa. Kurang dari setahun berselang, tepatnya pada 13 Maret 1985, ledakan kembali terjadi di Depo Pusat Peralatan Bojongkoneng, Bandung. Ledakan ini terjadi saat petugas jaga sedang membongkar amunisi bekas dari truk ke gudang. Ledakan mengakibatkan 18 orang meninggal dunia, terdiri dari 12 personel militer dan 6 warga sipil. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Beleduk Bojongkoneng di kalangan warga Bandung. Dalam peristiwa ledakan Garut, proses pemusnahan awalnya berjalan sesuai prosedur. 2 lubang sumur disiapkan untuk proses peledakan, dan ledakan pertama berlangsung tanpa kendala. Namun situasi berubah drastis saat tim mulai menangani lubang ketiga, khusus untuk memusnahkan detonator. Tanpa diduga, ledakan keras terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Ledakan itu menewaskan 13 orang, terdiri dari 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Seorang pengamat pertahanan, Fauzan Malufti, menyatakan, insiden ledakan yang terus berulang memunculkan pertanyaan, sejauh mana TNI memperbaiki pengelolaan amunisi serta bahan peledak yang mereka kuasai. Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus ditempuh agar peristiwa tak terus berulang. Evaluasi ini khususnya soal prosedur standar operasi, sumber daya manusia, kelayakan lokasi, serta fasilitas penyimpanan atau pemusnahan amunisi. Ia pun menyarankan pelibatan auditor eksternal mengingat kejadian yang terus berulang. Evaluasi menyeluruh itu dirasa semakin mendesak
Sebab ke depan TNI bakal membeli dan menyimpan lebih banyak amunisi modern yang secara perawatan dan keamanan lebih rumit dibandingkan dengan amunisi biasa. Jika ledakan terus berulang, bisa jadi muncul keraguan dari negara atau perusahaan asing terhadap kemampuan TNI dalam menjaga siklus hidup amunisi modern. Desakan untuk mengevaluasi SOP juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh. Jika TNI memetik pelajaran dari kasus Cilandak 1984 atau kasus serupa di tahun 2014, kejadian di Garut seharusnya tak perlu terjadi. Masyarakat kini menanti hasil investigasi TNI terkait peristiwa ledakan amunisi di Garut. Dari hasil investigasi diharapkan ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur SOP pengelolaan amunisi dan bahan peledak. Tentunya tak hanya di Garut, tapi juga di tempat-tempat lain. Cukup sudah korban jiwa yang melayang dan kerusakan yang terjadi akibat pengelolaan yang tidak tepat. Masyarakat menanti perbaikan dari TNI. Saksikan kabar terkini dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.